mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan, dengan mimpi dengan diri kita sendiri. Mana Sorgawi? Semua serangan ilmu hitam, semua hubungan dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan mimpi. Kenapa berhubungan dengan mimpi? Sekarang akan saya jelaskan. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali dan terngiang. Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh yang berhubungan dengan setan, dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Kontak roh, kontak dunia lain pasti dengan alam bawah sadar. Jelas? 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 Alam sadar? Nah, bagaimana kita mengenalin serangan kuasa gelap untuk mengantisipasi kalau ada serangan kuasa gelap yang masuk melalui alam bawah sadar? Semua kekuatan roh itu pasti masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Apa sebenarnya? Nah, bagaimana cara menangkal ilmu hitam dan kekuatan roh yang berhubungan dengan kuasa gelap? Semua serangan kuasa gelap itu pasti ada tanda bunyi. Untuk mengenali dulu. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh, atau kekuatan roh untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Dan setelah itu pasti akan ada mimpi, yaitu mimpi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya, lebih bahagia. Dia bangun, yakin itu arwah ayahnya. Tidak lama tuh, 40 hari pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya itu arwah ayahnya lolos. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Jelas? Nah, atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan, dengan mimpi dengan diri kita sendiri, itu ada bedanya. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela, itu jenis untuk bikin bangkrut, atau menceraikan rumah tangga, atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk. Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas?
Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak. Itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ pasti di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia, baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut. Jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Jelas? Nah, kenapa jam 12 sampai jam 4 pagi? Karena di alam roh, ini tentang mistik ini ya. Kalau di dunia nyata ini siang, di alam roh itu malam. Kalau di sini malam, di alam roh itu siang. Setan memang kerja 24 jam, tapi dibagi 3 shift. Ada jamnya. Makanya waktu pesawat Adam Air itu jatuh, semua dukun pakai ilmu terawang gagal semua, betul? Karena apa? Mungkin waktu pergantian shift jatuhnya. Jadi bingung. Karena setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Nah, tapi beda kalau mimpi yang berhubungan dengan namanya firasat. Mungkin sudah bingung apa itu firasat. Suami istri itu ada namanya hubungan batin, ikatan kalau istri ada masalah tanpa dikasih tahu, suami bisa terasa, betul? Dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Anak ada musibah dua negeri, terasa itu, betul? Betul? Ini bukan ilmu gaib, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hubungan batin suami istri, orang tua anak, ikatan darah. Kalau suami itu kena guna-guna, pasti dari ikatan batin ini akan ada reaksi. Reaksinya apa? Sering dia akan bermimpi suaminya selingkuh, atau saat tertentu tengah malam bangun tidur ada bau wangi. Wanginya kalau jenis guna-guna itu kayak kembang melati atau kembang kantil. Itu selalu jam 2, jam 1. Nah, kenapa istrinya bisa terasa ada reaksi itu? Ingat, tanda itu kiriman kuasa gelap. Dan mimpinya selalu berhubungan dengan wanita. Kalau suaminya itu yang selingkuh, dia mimpi wanita terus, tidak bisa lupa. Berarti ada sesuatu. Ingat, dalam diri manusia ada ikatan jelas? Jelas? Nah, tapi kalau ada bau wangi terus setiap malam Jumat,
berarti ada yang guna-guna. Tapi ingat, bukan minyak wangi, lain. Atau nanam bunga melati itu beda. Itu baunya itu hanya lewat tok. Syap, wangi. Itu bukan kiriman kuasa gelap. Baunya menyengat wangi. Jadi yang pertama, kalau yang berhubungan ilmu guna-guna itu istri akan sering mimpi berhubungan dengan wanita dan ada bau wangi saat malam Jumat. Wanginya itu lewat aja, beng gitu toh, langsung hilang. Kalau wanginya menetap berarti itu minyak wangi. Jadi habis mimpi ada tanda apa? Bau wangi. Nah, istri ini akan terasa mimpi tentang wanita terus. Kenapa? Ingat, ikatan berapa ada kuasa gelap yang dikirim. Dan itu selalu jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini hati-hati. Jelas? Jelas? Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Peng, lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi sapi itu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Jenis ini bakal larinya ke sini. Larinya ke sini, tahu. Jadi kalau habis mimpi rambut rontok, tiba-tiba ada bau busuk sekitar pintu depan. Itu ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercaya dulu. Nah, ini mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan. Nah, yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Kayak dari setan itu berhubungan dengan arwah orang mati dan tidak ada damai. Dan setelah itu ada tanda alam. Biasanya ada tanda alam. Tanda alam apa? Bau wangi, bau busuk, tapi tidak menetap, menyengat. Tapi menyengat lewat aja sekilas. Gitu. Jelas? Jelas? Nah, tapi sekitarnya tidak ada pohon wangi-wangian, tidak ada. Nah, Pak, kalau baunya busuk, menetap terus di depan pintu, itu bau got. Jadi jelas? Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti baru masuk. Makanya setan bikin suatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jelas? Jelas? Nah, ini yang pertama, untuk mengenali mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap. Yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan mimpinya itu tidak tergantung jam. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ditanam dalam roh. Tidak bisa lupa seumur hidup. Suatu kali saya bermimpi di sekolah Alkitab. Saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan ada hadirat Tuhan luar biasa, damai sejahtera. Dan mimpi itu terngiang terus seumur hidup saya sampai sekarang. Dan terjadi. Ya, mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa seumur hidup.
karena ditanam dalam roh. Bedanya kalau dari Tuhan damai sejahtera, kalau dari setan tidak ada damai. Kalau yang dari Tuhan tidak mengenal jam. Kalau dari kuasa gelap pasti jam 12 sampai jam 4. Jelas? Kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan tidak bisa lupa, dan mimpinya tidak terputus-putus. Kok mimpi dari setan juga tidak terputus-putus, terus terngiang terus. Bedanya dari Tuhan damai yang setan tidak. Jelas? Jelas? Ada damai. Ingat waktu Yusuf dapat mimpi. Nah, ada saatnya kalau kita mimpi dari Tuhan, jangan diomongkan orang dulu. Karena belum tentu orang yang dengar itu mau terima. Contohnya Yusuf. Dia mimpi. Bapak, aku bermimpi 11 bintang dan bulan matahari sujud, kan gitu. Dia ngomong di depan kakak-kakaknya. Kakaknya apa? Ngamuk, betul? Kamu mau jadi raja masa kami? Masa orang tuamu sujud menyembah kamu? Kurang ajar, betul enggak? Kakak-kakaknya. Gara-garanya mimpi itu Yusuf dijual, betul? Betul? Karena apa? Dongkol. Bulikan itu gandum sujud menyembah bulirku. Lah, ngamuk semua lah. Nah, kadang kalau kita mimpi yang dari Tuhan, waktu kita omongkan ke orang, jangan buru-buru. Belum tentu orang tuh mau nerima. Betul? Kalau udah waktunya Tuhan, baru boleh ngomong. Jelas? Jelas? Lah, bayangin misalnya bapak ini mimpi. Wah, orang tuaku nyembah belutut ke aku. Adik mti ngamuk, betul? Kakak ngamuk, betul? Harus ada hikmat. Jelas? Maka Alkitab itu berkata apa? Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kenapa tidak tulus dulu baru cerdik? Kalau tulus dulu lebih cepat dicaplok ular. Makanya cerdik dulu baru tuh tujuannya baik. Dia mimpi dari Tuhan itu ada damai dan tidak mengenal jam, dan mimpinya itu terngiang terus. Nah, kalau mimpi posisi orang itu tidur, Pak, kalau saya tidak tidur langsung lihat, itu beda, itu penglihatan. Jelas? Sadar tidur beda. Kalau dia tidur itu mimpi. Kalau dia tuh tidak tidur, tiba-tiba lihat, itu penglihatan, beda. Mimpi sama penglihatan itu hampir sama. Satunya tidur, satunya tidak. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau mimpi dari diri kita sendiri itu ada cirinya. Terputus-putus, kadang lupa, kadang ingat. Pak, kadang saya mimpi, Pak, ini ingat lagi. Saya itu lupa lagi. Itu mimpi apa, Pak? Tanda kecapean. Dia kecapean mimpi terus-terusan. Itu tidak ada artinya. Jelas? Jadi ingat, kalau mimpi berhubungan dengan ular, itu bicara tentang kuasa gelap. Karena itu lambang setan. Nah, jelas? Nah, Pak, bagaimana kalau saya mimpi itu digigit ular? Orang mau ketemu jodoh? Bukan. Itu kena ilmu pelet, tahu enggak? Kena guna-guna. Jelas? Saya rasa sudah cukup. Jadi ingat, kalau mimpi dari Tuhan tidak mengenal jam, dan ada damai sejahtera. Dan kalau ada waktu mimpi dari Tuhan, jangan langsung terus diomongkan, harus berhikmat juga. Ada waktunya kita ngomong. Nah, sekarang tanya jawab. Saya singkat aja tentang mimpi, terutama saat ini biar tanya jawabnya banyak karena jamnya. Oke? Siapa yang mau tanya? Mana kertasnya? Yang angkat tangan?
Saya mau tanya. Mau tanya mimpi apa? Pak, saya dapat mimpi nomor togel. Wih, pasti setan udah. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Kalau misalkan kayak roh jahat itu jangan dipercaya kan? Ya, saya mau nanya aja dulu. Kalau mimpi misalkan kalau ada yang kayak kiriman dari roh jahat atau apa kan kita jangan dipercaya ya kan? Seandainya sudah terlanjur percaya, gimana cara nangkalnya? Diusir dalam nama Yesus. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa? Supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada Nggak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul nggak? Yang beli siapa, betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan namanya, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini. Ini saya semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu. Supaya tidak bisa dikerjain. Nah, atau kalau yang berhubungan dengan guna-guna. Berhubungan dengan apa, saudara? Kalau suami kena guna-guna, mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar pasti mogok, betul? Nah, bahan bakar mistik itu apa? Kekecewaan akar pahit dalam diri manusia. Makanya kalau istrinya itu kecewa akar pahit karena suaminya itu kena guna-guna, ilmu gaib ini tambah kuat mencengkram suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, ingat, tidak ada energi negatif yang untuk memperkuat. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna lain waktu. Cirinya kena guna-guna itu beda. Pak, habis sama pembantu tetangga sama teman saya, habis teman sekretaris, itu guna-guna atau bukan, Pak? Itu sih bandot, lain cerita. Itu ada bedanya, jelas? Nah, jadi ingat, kenapa Yesus mengajarkan kita mengampuni? Karena ingat, energi negatif yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia, harus ada energi negatif dari api kegelapan. Api kegelapan apa? Kekecewaan. Jelas? Jelas? Kalau kamu mengampuni, bapamu pun Kalau kamu tidak mengampuni, bapamu tidak Nah. Jadi ingat semua, pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya lagi. Oke, silakan. Sekalian olahraga. Terima kasih. Saya pernah mimpi, udah mungkin ada setahun yang lalu. Mimpinya itu
tentang kecelakaan. Sejak dari saat itu, setiap kali saya mau berkendara, itu selalu kayak ada langsung di pikiran saya tentang kecelakaan itu. Itu terus setiap hari sampai saat ini saya masih terus seperti itu. Apa harus dipercaya atau tidak? Tidak, itu trauma aja. Itu trauma aja. Oke? Kumpulin. Mau saya baca. Bapak Ibu diberkati acara hari ini. Oke, kita akan buka tanya jawab. Yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan tidak usah ditulis lagi. Yang ingin tanya tentang sesi kedua ini boleh ditulis. Satu yang tidak akan dibacakan hari ini adalah semua pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang ada setannya bagaimana, sumpah serapah seperti apa, kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di sini tahun lalu dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, boleh dipasang di media. Silakan kunjungi YouTube kita. Seminar-seminar yang kita adakan ini ditonton tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 60.000 orang yang melihat ini. Jadi bisa ketik LGF Church di sana. Tahun lalu kita sudah bahas rumah yang ada setannya gimana, yang setannya diusir nggak balik-balik gimana, lalu yang disumpahin sama orang tuanya nasibnya sial gimana. Nah, kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan fokus di dunia mimpi dan dunia orang mati. Oke? Yang masih mau tanya boleh silakan angkat tangan. Teman-teman pelayan akan melayani. Saya undang artis hari ini, Bu Sansan boleh maju ke atas membacakan pertanyaan. Yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Oke. Pokok jangan pakai bahasa Inggris, orang ngerti aku. Pak Daud, saya di sini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi itu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke. Oke, selanjutnya. Ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke. Sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Ini jangan dibaca. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat. Au! Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Baiknya tadi begitu.
Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Menurut kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Nah, tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas gitu, gini, terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya, masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini, tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan. Beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau Nah, bertobat? itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir, menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, yang itu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul nggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul? Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah.
alam nyata. Yesus disalib, betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi, betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat, bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus, betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu, dah. Betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor, tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4 bisa lulus aja mujizat. Beban mental lagi. Ingat, mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat, pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara tanya, kenapa Yesus pun datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi saudara tanya, bagaimana orang yang hidup zaman sebelum Yesus? Diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah,
pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati diinjili kurang kerjaan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Rohmu dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Mana sorgawi.